Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Ya ayuhat tulab. Sobahul khair. Tayyib, al-an al-lughat al-arabiyyah. Nah, pada materi bahasa Arab ini yang akan diangkat yaitu tentang ismu dhamir dan isim isyarah. Nah, isim dhamir dan isim isyarah ini masih dalam tema at-ta'aruf. Kita simak baik-baik ya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan isim dhamir dan isim isyarah sebagai struktur teks dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tema ta'aruf dengan benar, menyusun kalimat bahasa Arab yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dengan benar, mempraktikkan tindak tutur memperkenalkan diri dan juga orang lain, dan menggunakan kata tanya hal, man, aina secara lisan dengan benar. Selanjutnya, yaitu kompetensi dasar yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tentang pengetahuan 3.1, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasannya, dan pada praktik atau keterampilannya 4.1, mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri dan orang lain. Taib nastamir ila maddah, yakni ismu dhamir wa ismu isyarah. Nah, pengertian tentang ismu dhamir dan isim isyarah. Qabla nata'alum haya bina naftati bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari isim dhamir. Isim dhamir yaitu kata ganti. Nah, kata ganti di sini biasanya dalam bahasa Indonesia terdapat 3 kelompok, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama yang digunakan dalam bahasa Indonesia seperti saya. Sedangkan kata ganti orang kedua yang digunakan dalam bahasa Indonesia seperti kamu. Nah, dalam kata ganti orang ketiga, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dia. Nah, pertama saya, kedua kamu, dan yang ketiga dia. Nah, untuk pengertian dalam bahasa Arabnya, nanti kita akan bahas beberapa kata yang memang ada dalam isim dhamir. Selanjutnya, pengertian dari isim isyarah, yaitu kata petunjuk. Pasti semua orang sudah tahu yang namanya isyarat. Isyarat itu berarti berhubungan dengan tanda atau petunjuk. Nah, sedangkan isim isyarah terdapat 2 pembagian kata petunjuk, yaitu ada yang jarak dekat dan ada juga yang jarak jauh. Jarak dekat dan ada yang jarak jauh. Nah, jarak dekat disebut dengan ini, sedangkan jarak jauh disebut dengan itu. Melanjutkan materi tentang isim dhamir. Nah, ini adalah macam-macam isim dhamir. Isim dhamir terdapat 14 macam perubahan ya. Jadi, dikelompokkan menjadi 2, ada yang muzakkar, ada yang muannas, itu menurut jenisnya. Sedangkan menurut jumlah, itu ada 3 kelompok. Ada yang mufrad, ada musanna, dan ada jama'. Nah, untuk muzakkar dan muannas, perbedaannya, muzakkar digunakan untuk laki-laki, sedangkan muannas digunakan untuk perempuan. Sedangkan mufrad, musanna, dan jama', mufrad untuk 1 orang, musanna untuk 2 orang, dan jama untuk banyak atau lebih dari 2 orang. Bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita simak baik-baik ya beberapa hurufnya, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu ada 14. Ketika dibentuk sesuai dengan jenisnya, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Kalau untuk huruf-huruf muzakkar yaitu ada huwa, huma, hum, anta, antuma, antum.
Sedangkan untuk jenis muannas ada hiya, huma, hunna, anti, antuma, antunna. Sedangkan muzakkar dan muannas ada ana dan nahnu. Itu menurut jenisnya. Kalau menurut jumlahnya, yaitu ada mufrad, musanna, jamak. Yang mufrad ada huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Untuk musanna ada huma dan antuma. Sedangkan untuk jamak ada hum, hunna, antum, antunna, dan nahnu. Coba dipahami baik-baik ya untuk kelompok jenis dan jumlahnya. Coba diulang. Kita sebutkan bareng-bareng kembali. Cari yang jumlahnya untuk mufrad atau satu orang. Huruf apa saja? Silahkan disebutkan bareng-bareng ya. Baik, sekarang cari yang jumlahnya untuk 2 orang atau disebut musanna. Huruf apa saja? Silahkan dicari bareng-bareng ya. Nah, sekarang untuk yang jamak atau yang banyak jumlahnya. Huruf apa saja? Silahkan disebutkan bareng-bareng. Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam ismud dhamir. Oke, sekarang kita beralih pada macam-macam isim isyarah. Isim isyarah yang tadi sudah dijelaskan yaitu kata petunjuk. Dia terdapat 2 bagian juga, ada yang muzakkar dan ada yang muannas. Untuk yang muzakkar ada haza dan zalika. Untuk muannas ada hazihi dan tilka. Haza dan hazihi yaitu maknanya ini. Sedangkan zalika dan tilka maknanya itu. Jadi penggunaan katanya harus sesuai, yaitu ketika kata bendanya muzakkar, maka isim isyarah pun yang digunakan harus muzakkar. Begitupun ketika kata bendanya muannas, maka isim isyarahnya pun harus yang muannas. Baik, di sini ada keterangan. Keterangan sini yaitu sama menjelaskan tentang muzakkar, muannas, mufrad, ada musanna, dan juga ada jamak. Nah, ini adalah keterangan secara rinci ya. Yang tadi kan disebutkan muzakkar itu untuk laki-laki. Sedangkan kata benda mati tidak terdapat jenisnya. Maka yang diperhatikan yaitu terdapat dilihat dari huruf akhir. Dilihat dari huruf akhirnya yaitu ketika tidak ada huruf tak marbutoh. Ketika tidak ada huruf tak marbutoh, maka dia termasuk pada muzakkar. Nah, sedangkan ketika terdapat huruf tak marbutoh, maka dia termasuk pada muannas. Jadi perbedaannya untuk menentukan kata benda mati yang dilihat yaitu huruf yang ada di akhir katanya. Nah, begitupun kalau mufrad, musanna, dan jamak itu hanya jumlahnya saja. Jadi ini sudah dijelaskan tadi ya. Mohon dipahami kembali materi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada tadribats. Tadribats itu artinya latihan. Nah, ketika kita ingin memahami sesuatu, maka kita harus mereview atau mengasah kemampuan kita ya, untuk mengetahui apakah kita sudah mampu ataukah harus mempelajari kembali. Nah, ini ada contoh. Ibu akan memberikan contoh yaitu tentang kitabun. Nah, ini ada nuktoh, kitabun. Kitabun itu artinya kan buku. Berarti kita ambil kesimpulan saja, kitabun itu termasuk ke dalam jenis muzakkar atau muannas. Sesuai yang sudah tadi dijelaskan, ketika kita berhadapan dengan kata benda mati, maka yang kita lihat yaitu huruf terakhirnya. Huruf terakhir di sini tidak ada tak marbutoh,
Ketika huruf terakhirnya tidak ada ta marbutoh, maka dia ke dalam muzakkar. Oke, ketika tidak ada ta marbutoh, maka jenisnya muzakkar. Ketika kata benda muzakkar, maka isimnya pun harus muzakkar. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu ada zalika dan tilka. Mana yang muzakkar dan mana yang muannas? Oke, zalika adalah muzakkar, sedangkan tilka adalah muannas. Maka kita tidak memilih yang tilka, tetapi jawabannya yaitu zalika. Nah, disambungkan menjadi zalika kitabun. Itu buku. Zalika kitabun. Itu buku. Oke, itu sudah Ibu jelaskan contohnya. Silahkan kalian pahami dan latihan dari nomor 1 sampai 5. Semoga bisa ya, tetap semangat. Baik, karena materinya sudah selesai, gimana hasil latihannya? Mudah kan? Nah, itu tadi materi yang sudah kita lalui. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dapat kalian pahami. Kita akhiri ya. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Semoga bisa lebih baik lagi. Ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.